Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan saya di pelajaran tematik kelas 5, tema 2, muatan pelajaran PKN. Nah anak-anak dipersiapkan ya segala sesuatunya yang berhubungan dengan tematik kelas 5, tema 2. Yaitu yang pertama yaitu disiapkan kitabnya, kitab tematik tema 2. Kemudian juga pendamping temanya bisa disiapkan. Baiklah anak-anak, pada pelajaran kali ini kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah kompetensi yang pertama yaitu 3.2, memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu menjalankan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu dengan menyimak penjelasan guru dan membaca informasi, siswa dapat menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Pengertian hak, kewajiban dan tanggung jawab. Ini pada subtema satunya ya. Hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Dan tanggung jawab adalah sikap yang harus kita miliki saat kita diberikan sebuah tugas untuk dilaksanakan. Nah, itu ya perbedaan antara hak, kewajiban dan tanggung jawab. Ingat-ingat ya. Nanti kalau ada pertanyaan apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab, kalian harus bisa menjelaskannya. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus kita laksanakan dengan seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak jika belum melaksanakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Jenis-jenis tanggung jawab. Ya, ada 3 jenis tanggung jawab. Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Apa tanggung jawab terhadap diri sendiri itu? Tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Kalau kalian sebagai pelajar, maka kewajiban kalian adalah apa? Kewajiban kalian adalah belajar, menuntut ilmu. Itu kewajiban kalian. Kemudian apa lagi kewajiban kalian? Ya. Kemudian ini ya, tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu maupun anak. Dalam sebuah keluarga, tanggung jawab anggota keluarga menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menjaga keselamatan. Ya. Contohnya seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Itu adalah tanggung jawab terhadap keluarga. Kemudian yang ketiga yaitu tanggung jawab terhadap masyarakat. Setiap anggota masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Oleh karena itu, segala tingkah laku dan perbuatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat karena kita hidup di tengah masyarakat. Ya, tanggung jawab yang berikutnya yaitu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Contohnya yaitu tim sepak bola nasional ya berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia, atau tim bulu tangkis ya dan sebagainya. Untuk apa? Mengharumkan nama baik bangsa di Indonesia di mata dunia menjadi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Itu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nah, jadi berikutnya adalah tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Atau kalau kita ya berarti terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa tanggung jawab manusia? Untuk beribadah menjalankan
perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Contoh ya, tanggung jawab manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa antara lain adalah beribadah sesuai dengan agama yang dipercaya masing-masing. Kalau kita berarti beribadah sesuai dengan ajaran agama Islam. Akibat tidak adanya tanggung jawab dalam masyarakat, yang pertama akan merugikan orang. Karena merugikan orang, maka akan dijauhi orang. Kemudian dampak yang ketiga adalah tidak terjadi perpecahan dalam masyarakat. Kemudian juga akan terjadi permusuhan dalam masyarakat. Itu apabila tidak adanya tanggung jawab dalam masyarakat. Ya, makanya kita harus benar-benar menjaga tanggung jawab tersebut. Kemudian contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kalau tadi sudah terangkan dengan tanggung jawab, ini adalah contohnya ya. Contoh hak yang pertama yaitu mendapat rasa aman, yaitu hak untuk mendapatkan rasa aman. Kemudian hak memperoleh udara dan air bersih. Kemudian berikutnya hak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, kemudian hak tenang dan damai. Kemudian bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Itu adalah contoh dari hak. Kemudian contoh dari kewajiban yaitu menjaga keamanan lingkungan. Itu merupakan tanggung jawab kita atau kewajiban kita ya. Menjaga kebersihan lingkungan itu juga kewajiban kita. Kemudian mematuhi aturan yang berlaku dalam masyarakat. Ya, jadi apapun peraturannya harus kita laksanakan. Belajar dengan sungguh-sungguh, itu kewajiban kita sebagai seorang pelajar. Menghormati orang lain, itu kewajiban kita ya, terutama itu berarti kewajiban kita terhadap masyarakat. Nah, tanggung jawab, kalau kita tadi sudah hak dan kewajiban, sekarang adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Yaitu sikap yang harus kita miliki saat kita diberikan sebuah tugas untuk dilaksanakan. Itu adalah tanggung jawab. Ya. Jadi saat kita mendapatkan tugas, maka harus kita laksanakan dengan maksimal ya. Yang pertama ya, contohnya melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Kalau kita dapat tugas itu, kita harus melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Melaksanakan ronda dulu ya, kalau ada ini biasanya untuk menjaga keamanan lingkungan diadakan ronda. Kemudian melaksanakan piket kelas. Nah, piket kelas jangan kalau sudah selesai lari sendiri ya. Kalau sudah waktunya piket lari pulang duluan. Itu tidak boleh, berarti tidak tanggung jawab ya. Kalau kita tanggung jawab berarti kita harus melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwalnya. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, Bapak Ibu guru. Itu juga salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar, membersihkan lingkungan sekitar. Nah, kalian juga harus bertanggung jawab terhadap lingkungan, kebersihan lingkungan di sekitar kamu. Dengan cara apa? Yang sederhana, dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Musyawarah. Nah, ini ya. Musyawarah mufakat merupakan salah satu bentuk upaya pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang demokratis. Jadi syaratnya demokratis itu adalah musyawarah. Kalau pemilu itu kan pada dasarnya kita musyawarah, suara yang paling banyak kita yang akan menjadi pemimpin ya. Musyawarah untuk mendapatkan manfaat. Perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Itu disebut musyawarah mufakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam musyawarah, yang pertama yaitu kebersamaan. Jadi orang bermusyawarah mesti harus bersamaan, kebebasan berpendapat. Ya, semuanya juga bebas berpendapat, menghargai orang lain. Ya, menghargai orang lain. Setiap pendapat harus dihargai. Kemudian persamaan hak. Ya, kemudian yang kelima yaitu berjiwa besar dan lapang dada menerima hasil musyawarah. Walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi kalau sudah kita musyawarahkan, kalau sudah terjadi kata mufakat, maka kita juga harus menerima hasil dari musyawarah tersebut. Kemudian yang keenam hubungannya dengan tadi yaitu tanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah.
Nah, subtema 3 ya, yaitu tentang tanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Kebersihan setiap lingkungan keluarga akan berpengaruh pada kebersihan lingkungan masyarakat. Kalau keluarganya biasanya bersih, ya satu keluarga bersih, kemudian keluarga tetangga kita juga bersih, ngikuti bersih dan lainnya, maka lingkungannya juga akan bersih. Nah, itu makanya tanggung jawabnya dimulai dari yang terkecil, yaitu lingkungan keluarga sebagai lingkungan yang terkecil, ya. Ya anak-anak, itu yang harus kalian lakukan ya. Jadi mulai dari hal-hal yang sederhana. Ya, contohnya seperti tadi membuang sampah kamu sendiri. Itu juga merupakan tanggung jawab terhadap lingkungan. Contoh ya, hasil sikap tanggung jawab terhadap kebersihan masyarakat. 1. Lingkungan bersih dan nyaman. Kalau masyarakatnya bertanggung jawab terhadap kebersihan, maka lingkungan bersih dan nyaman. Dan akhirnya apa? Terhindar dari penyakit. Serta timbul kepedulian untuk merawat lingkungan. Kemudian apa? Kehidupan masyarakat menjadi harmonis. Nah, tanggung jawab di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ya, tadi sudah disebutkan berapa tanggung jawab di rumah. Yang pertama yaitu membantu pekerjaan orang tua di rumah. Itu adalah tanggung jawab kalian semuanya ya. Kemudian yang kedua itu ikut menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Rumahnya jangan nanti ayah ibu kamu membersihkan, kamu yang membuat berantakan. Kemudian melaksanakan semua aturan yang telah dibuat dengan baik. Baik di rumah kan mesti ada aturannya. Ya, ini ditaruh di sini, itu semuanya harus kalian patuhi supaya apa? Supaya rumahnya tersebut rapi dan bersih. Tanggung jawab di sekolah yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kalau kalian di sekolah harus menjaga lingkungan. Kemudian membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman. Tidak boleh kalian mengganggu teman kamu ya. Kemudian melaksanakan semua peraturan yang ada di sekolah. Kemudian tanggung jawab di masyarakat. Ini ya, tanggung jawab di masyarakat apa saja? Yang pertama menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian yang berikutnya yaitu menjaga keamanan lingkungan sekitar dan kemudian melaksanakan semua aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Ya, kemudian berikutnya terima kasih ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai bertemu di tema berikutnya, tema 3 ya. Dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.